Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian. Alhamdulillah Bu, sehat. Nih Rizky langsung jawabannya alhamdulillah sehat. Nah, semangat sekali ini. Alhamdulillah ibu juga sehat. Semoga yang lainnya juga sehat. Nah, ini saya absen dulu. Oke, Yeni. Semangat hadir Bu. Oke, Julian. Semangat hadir Bu. Oke, Hana. Semangat hadir Bu. Dinasti. Semangat hadir Bu. Oke, Frika. Semangat hadir Bu. Terima kasih. Nah, seperti biasanya, meskipun sudah ikut meet di sini, tetap harus absen di Google Classroom. Nah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan Rizky dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Rizky, gimana kondisi internet di tempat yang lainnya nih? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, tempat Yeni lancar, teman-teman. Lancar Bu. Lancar. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas materi persamaan dasar akuntansi ya. Ada konsep-konsepnya. Masih ingat? Masih. Oh, ada yang sedikit lupa, ada yang masih ya. Sedikit lupa. Wajar ya. Nah, coba ada unsur-unsur akuntansi dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Siapa ya yang ini mau tanya ya? Rizky ya. Data, utang dan modal Bu. Nah, kemudian harta utang dan modal. Selain harta utang dan modal ada pendapatan dan juga beban. Nah, sekarang bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Siapa nih ya? Leo. Bentar Bu, mikir dulu. Ya. Aktiva sama pasifa itu sama Bu. Oke, bener. Aktiva sama dengan pasifa. Yang lainnya setuju? Ada yang mau menambahkan? Sami Bu. Sama Bu. Sama. Nah, sekarang yang ketiga yang kita pelajari dulu ada analisis transaksi. Nah, kalau misalnya nih dalam perusahaan itu melakukan pembelian perlengkapan secara tunai. Nih bagaimana ya analisisnya? Coba siapa nih ya yang sekarang mau saya tanya? Hana, ayo Hana coba. Karena yang cewek, kalau tadi cowok-cowok. Mencoba ya Bu. Oke, kan. Kemudian gunting secara tunai, berarti analisisnya adalah secara tunai, berarti kasnya berkurang. Kemudian gunting itu masuk peralatan ya, karena kan gunting tidak habis sekali pakai, sehingga peralatannya di sini bertambah. Nah, gitu ya. Nah, masih sama dengan minggu yang lalu, masih berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, sehingga hari ini setelah pembelajaran kalian diharapkan nantinya bisa mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi dan juga menyajikan persamaan dasar akuntansi. Yuk, biar lebih fokus, biar lebih semangat kita yel-yel dulu ya. Kelas 12 IPS. Akuntansi menyenangkan. Akuntansi. Ya, sip. Semoga dengan yel tadi bisa memberikan motivasi kepada kita untuk semangat belajar. Seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang pembelajarannya pembelajaran daring. Kita memiliki keterbatasan atau kendala ya, tapi kita harus tetap semangat supaya kita tidak kalah dengan virus corona. Oke? Saya juga sudah share bahan ajar untuk mendukung pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah membukanya? Sudah. Sudah, berarti sudah paham ya hari ini kita akan mempelajari apa. Sebentar, saya share screen dulu. Ayo langsung kita cek daftar 9 software akuntansi paling populer di Indonesia. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Ketiga vendor yaitu Jurnal, Accurate dan juga Zahir adalah 3 vendor software akuntansi yang paling cocok buat UKM. Videonya sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, ini saya berikan kesempatan siapa nih yang memberikan komentar terhadap video yang sudah kalian simak barusan. Nih siapa? Silahkan. Namanya siapa? Mas saya Yeni Bu. Oke. Terus sekilas tadi saya lihat kan ada tulisan-tulisan. Nah, di sana ada menjelaskan mengenai jurnal ID, terus Accurate online sama Zahir Accounting. Kan begitu ya? Ya, betul. Terima kasih Yeni. Ya, jadi benar ya tadi yang Ya dijelaskan. Bu, sama-sama. Jelas. Nah, next siapa ini yang memberikan komentar dan pertanyaan boleh juga, silahkan. Tanya boleh Bu? Boleh. Ini siapa ini? Hana. Hana. Oke, silahkan Hana.
Yang dimaksud dengan pembukuan manual itu apa, Bu? Apakah seperti persamaan dasar akuntansi? Oke, terima kasih Hana pertanyaannya. Nah ini saya senang nih Hana, tanyanya tidak kok isi dari apa yang disampaikan mbaknya ya, tetapi berhubungan dengan kalau tadi kan yang disebutkan ada software aplikasi online. Nah ini Hana tanyanya pembukuan manual. Nah ini sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab mungkin pertanyaan dari Hana, pembukuan manual itu apa ya? Ada yang mau mencoba? Silahkan Prika, nggak usah takut kalau salah. Terima kasih. Berarti kalau Prika itu kayak menulis pas pelajaran terus menulis di buku tulis begitu ya? Oke, jadi kurang lebihnya yang dijawab oleh Prika tadi bahwa pembukuan manual itu ya benar. Jadi pembukuan yang dilakukan secara manual, baik itu ditulis dengan menggunakan pensil atau ballpoint di buku seperti kalian misalnya di kelas terus mencatat pelajaran itu, ataupun menggunakan komputer. Dalam komputer pun yang menggunakan Microsoft Excel itu juga termasuk yang pembukuan manual, karena kan dengan menggunakan Microsoft Excel kita juga harus satu-satu, tidak otomatis seperti menggunakan software aplikasi akuntansi. Nah seperti halnya yang akan kita pelajari hari ini, kita hari ini akan mempelajari pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana analisis transaksi akan kita catat dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama ada penyetoran modal. Nah, contohnya adalah pada 1 Maret 2019, Rona menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, ini tentunya kalian juga sudah fasih nih dalam menganalisis transaksi, karena kemarin kalian juga sudah mengumpulkan lembar kerja peserta didik untuk menganalisis transaksi ini, dan semuanya sudah saya cek, semua sudah mengumpulkan. Coba ini, kalau si Rona sebagai pemilik ini menyetorkan uang ke perusahaan, berarti transaksinya ini terpengaruh pada akun apa saja? Kas Bu atau uang tunai. Sip. Terus apalagi selain kas atau uang tunai? Modal Bu. Ya, jadi karena contoh transaksinya seperti itu, setoran uang dari pemilik sebagai modal, berarti nanti kolom aktifanya maka berupa harta kas itu bertambah dan pasifanya modalnya bertambah. Sekarang, nah terus pencatatannya bagaimana ya? Yuk kita lihat. Nah, seperti inilah bentuk dari tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, di kolom harta tadi kan kasnya bertambah ya, sebesar 150 juta. Bu, itu kan 150.000, bukan 150 juta. Nah, dalam penulisan, dalam akuntansi itu bisa ditulis semuanya 150 juta. Boleh juga ditulis seperti ini dengan keterangan ditulis di dalam ribuan dan harus konsisten sampai terakhir. Nah, tadi kita sudah menganalisis ya, kasnya bertambah 150 juta, modalnya bertambah sebesar 150 juta. Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah jelas Bu. Oke, jelas. Alhamdulillah paham. Bisa dilanjutkan ya? Sekarang silahkan kalian untuk diskusi kelompok, masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, waktunya 10 menit ya. Halo anak-anak sekalian, apakah sudah selesai diskusinya? Nah, siapa nih yang mau presentasi? Kelompok 1 Bu. Oke, sip. Yuk Rizky dan yang lainnya bisa mendengarkan, menyimak, kemudian nanti bisa memberikan tanggapan. Silahkan Rizky. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal.id. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rizky, tepuk tangan dong teman-temannya untuk kelompok 1. Nah, sekarang siapa ini yang memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok 1? Silahkan. Yeni ya? Oke. Satu, siapa nih yang mau jawab pertanyaan dari Yeni? Kelebihan dari jurnal.id. Selain Rizky, siapa? Kelompok yang lain, anggota kelompok yang lainnya. Saya, Bu. Oke, silahkan. Dinasti dari kelompok 1 menjawab pertanyaannya Yeni.
Menurut kelompok kami, kelebihan jurnal.id adalah Terima kasih ketiga kelompok sudah melakukan presentasi. Nah, saya pokoknya mengapresiasi kinerja kalian sudah menghasilkan coret-coretan yang sudah dipresentasikan. Dan juga ini sebagai ilmu baru untuk kalian karena kita kan baru dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi secara manual. Tapi hari ini kalian sudah melihat di websitenya masing-masing bahwa ternyata di Indonesia itu ada banyak software online aplikasi akuntansi. Makanya ini bisa memberikan wawasan kepada kesimpulan dari diskusi kalian. Ini presentasi kalian, silahkan siapa? Satu orang, yuk. saya Bu. Oke, Hana, silahkan. Salah satu kelemahan akurat online adalah membutuhkan jaringan internet yang besar agar bisa mengakses aplikasi ini. Saya tarik kesimpulan ya, jadi antara tiga software tadi yang sudah kalian presentasikan ternyata memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa untuk software mana toh yang cocok untuk UKM kita maksudnya, nah itu kita harus mengerti bagaimana kebutuhan UKM dan juga ukuran dari UKM itu. Sekarang saya akan share. Nah, ini saya ada 3 pertanyaan. Silahkan nanti yang bisa menjawab langsung sebutkan nama, jawabannya apa. Nah, gitu ya, siap. Nah, perhatikan pertanyaan pertama. Bagaimanakah bentuk persamaan dasar akuntansi? Siapa? Saya aktiva sama dengan pasifa. Oke, benar ya jawabannya. Bentuk persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan pasifa. Pertanyaan kedua. Jika terjadi pembelian perlengkapan secara tunai, bagaimanakah pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Next, pertanyaan terakhir, siap, semuanya fokus. Tanggal 10 Bengkel Oke menerima pendapatan servis sebesar Rp500.000. Pertanyaannya, bagaimanakah pencatatan persamaan dasar akuntansinya? Oh, benar, jadi semuanya sudah paham ya mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, analisis, dan terakhir adalah pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya, nih, jadi kalian ketika membuat pencatatan persamaan dasar akuntansi, intinya harus jeli dalam menganalisis. Ingat ya, bahwa aktiva itu sama dengan pasifa atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau dalam bentuk panjangnya harta atau aset itu utang atau liabilitas ditambah pendapatan dikurangi biaya ditambah dengan ekuitas. Nah, kita sampai di lembar kerja peserta didik. Seperti yang sudah saya di depan utarakan bahwa di GCF, di Google Classroom sudah saya share juga presensi, bahan ajar, dan terakhir adalah lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Kemudian kalian bisa mengirimkan jawaban maksimal 6 hari. Gitu ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana ini tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan atau mungkin kesan-pesannya terhadap pelajaran hari ini? Menyenangkan. Yang memberikan gagasan? Menyenangkan. Oke, terima kasih, menyenangkan ya. Materinya menyenangkan. Oke, materinya menyenangkan. Terima kasih. Meskipun tadi sempat terkendala teknis ya, semoga kedepannya kita tidak akan ada lagi kendala teknis. Dan jangan lupa, karena kita masih masa pandemi, untuk tetap memakai masker kemanapun, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan, Rizky dipimpin berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai pembuatan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Silahkan kalian bisa menyiapkan bahan materinya sehingga punya bekal dalam pembelajaran. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.